Sebelum saya mulai, saya mau absen. Sebenarnya namanya presensi, tapi kan udah latah absen. Yang dari lokasi Brooklyn itu jadi. Yang dari perguruan tinggi. Koleksinya perguruan tinggi ya. Tapi kan dari DLH tadi. Akun ya, akun. Terus dari perusahaan, kayaknya tadi ada perusahaan Pak Kadisnya pergi ikut pergi ya? Ada ya? Dari mana ya? Salah kan logo dari ponakan. Dari perusahaan berapa tadi? Perusahaan 1, 2. Oke. Dari perangkat desa, dari sini gimana? Macam-macam ya. Oh, macam-macam. Ada lagi dari perwakilan komunitas lain ada kan? Yang saya belum tahu dari yayasan apa Pak? Perhutani CDK tadi. Oh, Perhutani apa itu? Banyumas Timur. Oh iya. Kakak ipar saya dulu di situ juga Pak. Mungkin kenal Pak Mungkardi. Tapi sekarang pindah di Tegal atau Pemalang ya? Pemalang kayaknya. Di bagian administrasi dan masalah. Nah Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan sosialisasi program. Tapi acara hari ini sepertinya dari tadi itu banyak fenomena ya. Fenomena pertama kedatangan tokoh nasional Pak Andi Suryan. Targetnya sudah kesampaian, kita foto bareng gitu. Jadi kalau masang target itu yang jangan mulu-mulu, biar nggak kecewa ataupun nggak berduka, gitu. Bisa foto bareng, alhamdulillah. Terus kemudian kalau masalah sosial, misalnya pelaksanaan molor, ternyata memang saya keliling dia monokui gitu. Tapi artinya ya harus disalahkan aku ya bingung juga karena memang sepertinya sudah mulai jadi adat juga. Saya sering dengarkan ceramah Gus Bahar. Katanya beliau itu masalah sosial itu nggak ada rumusnya. Jadi misalnya satu orang merasa beruntung karena rezekinya oke punya mobil, kita kan apa gitu. Tapi buat tetangga sebelahnya kan bisa memperokok atau piye kalau aku orang nasibnya yang mono gitu. Jadi masalah sosial itu nggak selalu sama, tergantung sudut pandangnya. Ngasih uang anak itu katanya baik, tapi ternyata kalau anak dikasih terus itu nanti nyadok terus. Jadi ternyata rumus sosial itu lain tempat, lain cara. Bahkan orangnya sama ya Bu ya, orangnya sama lain hari kadang-kadang jurus yang sama sudah tidak mempan. Betul ya Bu? Misalnya Ibu hari ini saya belikan bakso, besok saya traktir bakso lagi sekolah. Kemarin sudah gitu. Jadi ternyata rumus sosial itu angel Pak, rumusnya angel. Akhirnya ketika ada fenomena itu saya hanya bisa diam, senyum, kalau ya menolak. Kahanannya seperti itu dan memang kita harus mencari sisi positif dari fenomena yang ada. Begitu ya. Lanjut. Ini Banyumas ya, betul ya? Peta Banyumas. Kalau boleh saya mirip-miripkan, itu mirip Magelang, Kabupaten Magelang. Jadi sebuah kabupaten yang punya gunung. Cuma di sini yang fokusnya itu Gunung Selamat. Yang lainnya itu untuk antuan bukit lah ya. Jadi yang saya lihat dari saya sedikit keliling di Banyumas itu sisi agak barat perbukitannya agak kering ya, Mas, sedikit ya, agak kering. Terus yang selatan ini arah selatan ya, betul ya. Selatan ya arah perbukitan seperti ini, tapi yang arah basah itu yang ke arah utara, ke arah Gunung Selamat. Bicara tentang Banyumas, luas sekali. Tapi ada yang lebih luas tetangga kita yaitu mana? Cilacap ya. Katanya mau ngajukan pemekaran belum di ACC gitu. Karena katanya dari kota Cilacap ke Majenang itu berapa 2 jam kalau nggak salah. Nah Bapak Ibu sekalian langsung masuk ke isu terkini. Apa ini gambarnya?
sampah. Pertanyaannya sederhana kok. Apakah ibu-ibu, bapak-bapak mau mewariskan sampah kepada anak cucu kita? Tidak. Tapi faktanya iya. Faktanya yang kita wariskan iya. Sampah setiap hari makin menggunung. Tapi saya senang dengan iklannya Banyumas. Satu-satunya bahkan terbaik se-Asia Tenggara gitu kata di Instagram. Pengolahan sampah di Banyumas terbaik se-Asia Tenggara. Kapan-kapan sampai kalau Mas Sigit tadi Mas aku diajak ke tempat pemilahan sampahnya kayak apa nih? Karena saya ingin ikut promo. Kenapa? Karena sampah saya sudah datang di Bantar Gebang. Ibaratnya saya Indonesia itu paling besar, dananya paling kuat. Dengar-dengar kemarin untuk pengelolaan Bantar Gebang itu 1 triliun lebih Pak Pur. Jadi santai itu hanya untuk mengelola sampah. Itu pun dengar-dengar hanya mampu mengelola sampah sepertiganya saja. Yang 2/3 di pakai. Pakai ini bahasa ilmiahnya apa? Apa open dumping ya, gitu. Istilah open dumping, jadi pokoknya kalau dipres, tumpai kalau bego, tumpai bego atau gitu. Di open dumping kita Bu. Saya pakai istilah tumpai bego itu Bu. Jadi suwi-suwi gitu. Rata-rata TPA itu kan luasnya 1 hektar. Kalau kabupaten ini pas Bejo ya bisa 5 hektar. Tapi kalau jurusnya numpuk itu ya lama-lama ya tetap hanya menumpuk masalah. Okay? Makanya saya sangat optimis semoga Banyumas terbaik se-Asia Tenggara dalam pengelolaan sampah. Gambar ini yakin bukan di Banyumas. Bukan. Ini hanya untuk mengingatkan. Dan kenapa saya lihat juga Menteri KLH setelah pisah lagi dari kehutanan itu hari kedua kunjungan atau hari pertama kunjungan langsung ke Bantar Gebang. Seminggu pertama sidang ke Jogja. Intinya sampah. Intinya adalah bank sampah. Ini laporan dari DKI Jakarta. Deputi-deputinya sudah koordinasi dengan masyarakat Proprim, tapi fokus pada pengelolaan sampah. Artinya apa ini? Ini Mas Sigit dan kawan-kawan, artinya lokasi Proprim di Banyumas, Ngontulo, fokus program sampah itu nggak boleh ada tawar-menawar lagi. Syukur-syukur lokasi Proprim itu memang benar-benar bukan iklan, adalah zero waste. Zero waste itu bahasa Jawa ini apa? Sampah hilang. Hilangnya karena diangkut atau hilang karena apa nih? Pokoknya diolah sehingga tidak ada lagi sampah. Itu slogannya gampang, prakteknya susah. Kenapa Proprim itu gampang-gampang susah? Karena urusannya sosial tadi Pak. Nyenengin wong itu nggak gampang. Nyuruh orang juga nggak gampang, apalagi mengubah menjadi pola kehidupan sehari-hari. Memilah sampah itu teorinya gampang. Ibu-ibu dari dapur kalau ya yang organik, leboknya ember, plastik pisah itu teorinya. Prakteknya gimana Bu? Sama, karena leboknya kresek diikat baru dibuang. Akhirnya itu pegas sampah yang muncul di kresek Mas. Kresek terus numpuk telung bulan lagi di ujung ini mampunya kayak apa ya. Nah, ternyata tidak mudah. Tapi Proprim adalah kumpulan komunitas orang-orang yang berkomitmen untuk memperbaiki lingkungan, walaupun faktanya di lapangan itu ya tidak gampang. Misalnya Proprimnya tingkat desa, satu desa ada 5.000 orang. Kalau mau jujur yang ikut bank sampah berapa orang Bu? Satu desa, satu lokasi Proprim yang ikut bank sampah berapa orang Bu? 15. Jujur nih, ahli surga. Ya, jujur. Karena saya bukan untuk menyalahkan Pak. Kenapa? Karena menyadarkan orang itu nggak gampang. Contoh ini, saya udah senang-senang karena dosen ya, praktek nanam tanaman buah di pekarangan. Oh teorinya tuh muluk-muluk, macam-macam. Terus istri datang gara-gara lihat satu ulat Bu, satu ulat gantung menurut kan ada ulat yang gantung nih. Apa rekomendasi dari istri Bu?
Apa Bu? Tebang. Betul nggak? Saya praktek ambil tumpuk gara-gara nama gote si muncul. Wah langsung bebo karena ART saya laporannya langsung ke istri. Pak marahi, urusan gini jangan lapor istri saya. Karena eksekusinya apa yang berbuang. Ini saya contohkan diri sendiri nih. Artinya juga kan prakteknya ternyata lebih bagus, ya itu luar biasa. Kadang-kadang urusan sampah dikelola dari rumah itu kalau pola kehidupan kita di rumah tangga itu tidak diselesaikan, bagaimana mau menyelesaikan di tingkat RT, RW sampai di desa. Makanya dalam pengelolaan sampah, saya tidak mau mematenkan atau mendukung salah satu jurus. Ada yang promo maggot adalah segalanya. Bahkan maggot katanya protein tinggi, buat keripik, jari gurih. Sing berapa? Dan makan nih Pak. Ada yang senangnya aliran kalau Jogja itu komposter, kita biru-biru dibolongi ke roti. Ada model ember tumpuk, ada model takakura ala Jepang itu. Ada model yang ala desa zaman dia Blumbang. Tahu Blumbang ya? Bahasa saya dikenal dengan Purwokerto artinya sama. Blumbang itu jogangan untuk buang sampah. Zaman dulu itu bagus karena sampah desa itu adalah organik, tapi setelah kecampur baygon, bekas baygon gitu, kecampur plastik rinso, kecampur plastik dan sebagainya, itu ya jadi gelombangnya beda. Kadang-kadang kaki kalau ke gelombang langsung kering, ke jojo kakinya kena beling, ke jojo kena karatan besi dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Jadi kita ini begini singkatnya itu, lingkungan itu dulu bagus. Purwokerto terkenal adem dulu, gitu. Saya ini balik desa kita jendelane buka kafe orang kipas, kok sih semua ya, gitu. Nah itu sih salah sopo. Karena kerusakan lingkungan itu juga terjadi secara berjamaah, puluhan tahun, ratusan tahun, dapat proklim baru 10 tahun pengen mengubah dunia. Bahasanya Sri Mulat tahu Pak, hal yang mustahil gitu Pak. Tapi kan orang beribadah, orang berbuat kebaikan itu nggak boleh kalah dengan orang yang berbuat keburukan. Walaupun kata Pak Yai, kebaikan sebesar biji zarah pun itu adalah ibadah kita. Maka kita harus berjuang sebisa mungkin mengubah dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Nih, sumuknya kan ini. Simpelnya sebenarnya kan dengan memperbanyak tanaman. Kalau di Banyumas tanaman masih banyak, tapi kok melu sumuk? Ya karena masalah dunia itu efeknya akan mengandung semuanya. Jadi kan mestinya pernah ke Jakarta gitu, pernah ke Jogja gitu, itu lihat tanaman di pinggir jalan itu nasibnya kan mengerikan. Sering kalah dengan kabel listrik, gitu Pak. Pemasangan kabel pohon tebang. Awal musim hujan dengan pertimbangan membahayakan mobil-mobil yang parkir di bawahnya, maka pohon-pohon di tepi jalan pangkas, bisa separuhnya dipotong demi faktor keamanan. Padahal muridnya tanaman itu butuh waktu puluhan tahun. Ini Bu Pak, penanggulangan pemanasan global itu kalau saya peres hanya jadi satu jurus ini nanam pohon. Tapi ya pohon yang sudah ada tetap dijaga. Jadi ada iso misalnya balai desa walaupun benar di depan itu untuk parkiran, nek iso ya ono yup-yupe lah. Yup-yupe wite apa terserah. Yang penting boten wit sing melanggar aturan Kamtibmas. Misalnya Pak Kades kok nanam ganja di halaman itu ya perkara gitu. Perkara itu tanamannya bebas. Sing aliran tanaman hias silakan. Tanaman sayuran boleh, tanaman buah boleh, tanaman obat boleh, tanaman konservasi boleh. Konservasi itu contohnya ringin itu loh. Tapi kalau setelah tanam ringin kalau dalam positif muncul gosip, kayak orang jiding ya. Pantesan lurai kok sugih karena kita dengar dari besarnya kita harus salah satu tumbuh
dan sebagainya. Saya pernah baca buku geografi kalau tidak salah, Batu Raden itu curah hujannya tertinggi se-Indonesia. Konon sekitar 5.000 mm per tahun. Singkat cerita mungkin ya Banyumas itu termasuk yang banyak hujannya. Karena ini pakainya ini Bapak Ibu sing biru-biru itu hujannya banyak. Hujan banyak itu Sumatera, Kalimantan dengan Jawa sampai Jawa Tengah. Mulai Jawa Timur ke timur makin sedikit. Kalau ngajarin kantor ini tak gawe bahasa rada dongeng ben gampang diapalke. Pengen krungu dongengnya betul. Jadi ceritanya, ini kan benua Asia. Ini Australia. Di Asia itu orang buta, gue ember banjirnya kebak. Ojo nyawan aku terbayangke lho ya. Nah, kok kebatin itu omongnya dong. Nah, gue ember kebak pelaku sekolah Asia menuju Australia. Karena lepu pelakunya ada, entak-entok gitu. Embernya karena kebak, Pak, sing awalan mesti tumpah. Lah tumpahan sing cegak karo Asia, udane oke. Tumpahan itu jadi hujan. Makanya sing dekat dengan Asia, hujannya banyak. Mana itu? Sumatera, Jawa, Kalimantan. Tekan Jawa Timur, wes angkot jadi separuh kurang. Jadi yang kadang sedikit. Jadilah sampai ke ini daerah timur, NTB, NTT habis. Maka di sana nggak ada lagi air hujan. Itu cara ngapalnya paling gampang. Jadi Indonesia bagian barat itu diberkahi banyak air. Bagian timur sedikit air. Terus kalau bedidik itu ya, bedidik ya, naik kemarau tapi rasanya adem nih loh. Nah, nanti saya dan diserahkan karo Pak Kawandari yang salah ya. Bedidik ini ceritanya orangnya sekolah Australia. Di Australia itu musim dingin Pak. Jadi ademnya itu katut angin tekan Jawa. Jadi adem neng kemarau, adem tapi ke kering. Bedidik Bu. Tak ngerti bahasa Indonesia ini apa bedidik? Pokoknya kering tapi dingin menusuk tulang. Nanti lama-lama bibirnya itu kering. Kalau jenengan kayak umrohnya lebu, pokoknya yang lebihnya itu adem, boleh kok bibir itu pecah-pecah. Karena penguapan lebih tinggi dari pemasukan. Makanya kalau kering dingin itu harus banyak minum. Gitu kira-kira. Nah, ini Februari masih hijau-hijau berarti masih banyak hujan. Coba Maret, nah kayaknya Banyumas juga masih itu yang hijau ini Pak. Nah, hijau ini masih. Manajemen air di alam itu hanya gambar ini Pak. Sekarang ini sedang lanina. Lanina itu ceritanya kemarau basah. Menurut BMKG curah hujannya nambah 20%. Jadi hujannya tambah kata. Makanya terus banyak banjir di daerah bawah. Kalau Banyumas apa Mas? Ya mungkin kejadian longsor tambah banyak. Terus gitu, terutama desa-desa yang perengan-perengan itu artinya musim hujan ini lebih waspada. Terutama permukiman yang persis di bawah tebing. Saya kadang-kadang bingung itu bencana atau permukimannya yang mendekati potensi bencana. Nah, lu mau konservasi kan mau jelas tebing itu kan nanti potensi longsor tinggi. Ya kok gawe omah ning sore. Tapi masalah sosial tadi Pak. Lah kok aku warisannya melemah gue Mas. Akhirnya ya omah ning kono gitu. Ya rasa salah juga. Makanya permukiman itu awalnya orang manusia itu kan nyari tempat datar gitu. Tapi nanti lama-lama kok datarnya habis nyari perengan-perengan itu. Ya akhirnya tadi di wilayah longsor misalnya. Nah kalau El Nino itu kalau kemarau panjang. Kalau di Banyumas yang sering saya ingatkan untuk dataran tinggi itu apa? Lokasi-lokasi yang masih menggantungkan pada mata air, apakah debit airnya, kucuran airnya itu masih sama
dari tahun sebelumnya dengan sekarang. Kalau mulai menyusut, biasanya ada masalah di hutan di atasnya. Biasanya mulai gundul. Kalau di kota, kayak di Purwokerto kota, ngeceknya apa? Sumur Bu, Pak. Sumur bor atau sumur gali itu banyune tambah tahun tambah gede atau boten. Cerita yang sering muncul adalah permukaan airnya makin turun. Kalau permukaan airnya makin turun, berarti kemampuan sekitarnya untuk nyimpen air semakin berkurang. Biasanya niku selaras sekali berkurangnya tanaman-tanaman yang ada di sekitar lingkungan itu. Nah, ini kalau ngintip-ngintip isu di pemerintahan yang sekarang, menteri-menterinya Pak Prabowo itu slogannya, kita bukan Superman, tapi harus super tim. Super tim artinya apa Bu? Seneng mangan segoten. Super tim itu kalau bergerak nyari solusi dalam membahas permasalahan-permasalahan harus dikerjakan bareng bahasanya Pak Harto dulu gotong royong dan Propolin ini sudah sekian lama memakai super tim gimana? Yo KWP, yo Posyandu, yo Karang Taruna, yo Pak RW, yo Kepala Desa bahu-membahu dalam memperbaiki lingkungan, yo DLH, yo Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial, blok di wilayah Proklim. Loh Pak, kok bisa? Saya sering mengatakan Proklim itu adalah QC, Quality Control Pembangunan Nasional. Loh kok bisa mulu-mulu kayak gitu? Bu Tunjung apa siapapun yang pernah sosialisasi Proklim ke masyarakat, awalnya kan mungkin cerita adaptasi adalah, mitigasi adalah, gitu kan? Nanti pas pertanyaan, masyarakat itu tanya semua masalah pembangunan. Betul ya? Pak, dari Kulon itu saluran irigasi ini macet pun 2 tahun. Gubrak. Nah ini problemnya DLH ya, orang ngurus irigasi. Ini nyuwun saya Pak, dinas irigasi ini betul umur kan gitu kan. Orang-orang yang keluar Pak, tempat saya itu sering kena banjir. Aduh, banjir urusan siapa? BPBD. Gitu. Pak, tempat saya ada 9 orang kena stunting. Aduh, stunting lagi. Kamu nih Bu? Saya waktu bayi Bu dapat piala bayi siap tingkat kecamatan. Rahasianya apa Bu? Yang menyusui saya itu 6 orang. Loh kok bisa? Nah jangan salah saya kan masih bayi. Ibu saya, kakak saya, tetangga Pak. Jadi nek di momen loro di mana gitu kan nangis terus saya punya bayi itu ini tak susah nih kok gelap gitu. Akhirnya bapak saya memberi mandat titah kowe aja nganti golek jodoh ning kampung kene. Nanti susuan. Nah, konsep ini kan nggak bisa ditiru model stunting tempat lain toh Bu. Ini hanya kasus yang abnormal. Biyonan Bu, ini biyonan. Nah, terus swasembada pangan dan energi. Proklim melakukan enggak? Lu udah lama pemanfaatan pekarangan untuk tanaman sayuran, tanaman buah, tanaman obat gitu, biofarmaka. Dan sebenarnya kegiatan-kegiatan itu Bapak Ibu di lokasi di prakteknya di halaman panjenengan itu prakteknya sama, tapi programnya bisa diberi nama beda-beda. Makanya itu bisa untuk merukunkan semua pihak. Contoh, sing ibu-ibu sing umit hatinya PKK, iya mesti ono tanaman-tanaman di pekarangan, betul nggak? Iya. Terus program apa Pak yang pertanian KRPL ya? Bukan punya kami itu kan kelompoknya wanita tani. KRPL ya Bu. Pangan lestari itu dia tanaman di pekarangan. Proklim juga sama. Dan lain-lain. Itu sebenarnya programnya sama saja. Maka jadi kan di lokasi kalau pinter tergantung ini satu kali kegiatan mau dijual ke siapa. Ngono lho caranya tekniknya gitu. Jadi misalnya kalau laporannya ke Bu Kabit misalnya, yo
problemnya diopai kata-katanya, padahal aksinya nanam pohon. Karena laporannya ke PKK, ini hatinya PKK loh, ini aksinya ini. Maksudnya gini, aksi memperbaiki lingkungan itu biar caranya didukung oleh program-program yang berbeda sehingga ngumpul di situ jadi super tim. Jangan ngeluh duluan. Jadi di lokasi itu harus ada kreasi orang yang kreatif. Tapi biasanya orang yang kreatif itu dari pengalaman catatan saya di buku perdukunan saya, para pejuang lingkungan itu 2 tahun pertama nombok. Iya betul. Nah, sebenarnya jadi nomboknya paling oke. Iya, kalau berjuang di lingkungan itu aksinya belum tentu berhasil belum tentu dapat pujian, gitu. Dan kadang ketika dapat pujian, gue yang maju panggung bukan beliaunya. Rasa terus ke ya. Nanti lagi dibahas tambah sakit hati. Kemarin kejadian logo di Jakarta ada, saya nggak nyebut nama karena ini saya rekam. RW-nya itu sudah siap-siap dari kemarin Bu, ikut tua kayak coaching untuk kita persiapan menerima trofi. Giliran hari H kurang setengah jam itu sudah baris mas di dalam, sudah ikut kementerian kan di absen itu. Ya lokasi ini duduk sini. Kalau wakil wali kota datang, dia ini kan bingung kok. Akhirnya Pak Edi mundur karena Pak wakil wali kota yang mau maju diberikan di depan. Mbok Yao setelah acara selesai itu trofinya ditinggal dulu biar Pak RW-nya tanpa penonton maju ke panggung difoto gitu kan, biar seneng. Enggak, langsung pamitan. Jadi Pak RW sudah 2 hari nungguin itu gak ikut foto sama trofinya. Fenomena apa ini Bu? Itu biasa. Makanya saya ngomong ini para bapak ibu yang berjuang di lokasi masing-masing, kalau ibadah itu tanggung-tanggung, kelasnya di PPT puncak rumah. Karena gitu, kadang-kadang yang merintis gitu kan, kalau saya klaim mau liau. Ada juga saya di tetangga kabupaten sini, kepala desa yang dulu merintis semuanya sampai agro warna wisata. Calonan kalah gara-gara dia nggak mau bagi amplop, terlalu idealis. Saya ini idealis karena kepilih kok. Ya udah. Lah yang kepilih yang bagi amplop itu langsung penghargaan banyak Pak dari kalian tadi. Oh dia yang sering naik panggung. Nah itu kan kalau lagu judulnya apa? Sakitnya itu di sini kan gitu ya. Nah makanya jadi kan kalau ikhlasnya itu tanggung-tanggung bahaya. Nanti isinya cuma sakit hati. Ayo bapak-bapak itu mah bisa mengklaim Pak. Paling kan yang mengklaim istrinya tuh Pak. Gitu Pak. Kalau di rumah itu kan suami nyari kerja untuk siapa? Siapa Bu? Suami nyari duit untuk siapa? Anak itu kan ngelesnya istri. Untuk istri. Kalau istri kerja untuk gitu mas. Para suami itu skala 2 set. Ini masalah pangan profil bisa mendukung, masalah sampah bisa mendukung, masalah bergizi pun bisa. Caranya bagaimana? Kalau ini agak sulit untuk jiwa entrepreneur. Simpelnya apa? Pakai jurus yang namanya One Minute One Product. Ini rodok serius kalau yang ini. Contohnya lokasi problem 1 sepakati ya dengan lokasi namanya kampung tok. Oke? Dengan kampung kedua namanya Seledri tok. Mau di pekarangan mau di halaman silahkan. Ini apa ini terong tok. Oke? Nah setelah itu nanti ada entrepreneur yang berhubungan dengan warung padang, dengan catering, dengan yang mendapat order ini makan bergizi gratis kan tiap hari butuh pasokan sayuran. Itu terkoneksi. DLH atau PD berkat lotot. Awas ya, kalau tanaman warga nggak kamu beli awas. Kan gitu kira-kira butuh ada basicnya. Karena kalau diselesaikan ke pasar, ya masyarakat pasti kalah. Masyarakat itu kalah nekat kalau bakul-bakul. Misalnya masyarakat
jual seledri seikat 5.000. Bakulnya kan itu pemasoknya, oh sekarang aku yang petangnya dibom, ini nggak laku, bakul masih bisa hidup 2 tahun. Ini politik sederhana terjadi juga di tingkat nasional. Kenapa kok duren-duren, ya toh, bawang putih dan sebagainya, politik dumping itu produk kita sering kalah? Ya karena itu kita sering langsung berhubungan dengan sadisnya persaingan pasar tanpa ada perlindungan harga. Lanjut. Mungkin saya mikir-mikir saya lewati ini. Pokoknya ini sekarang profil itu di bawah KLH. Nah ini yang mau saya ingatkan ini. Pak Sigit biasanya paling melotot ini. Yang kuning pertama itu pendaftaran lokasi, gitu. Paling lama tanggal 30 April Bu. Itu salah tanggal, salah tahun itu, salah tahun ini. Sekretariat sudah bisa salah tahun, jauh. Pemda ini juga harus didaftarkan. Kalau lokasinya itu biasanya dapat trofi, itu Pemdanya biasanya juga bisa didaftarkan untuk mendapat penghargaan. Kemudian juga ini perusahaan atau entitas pendamping, Ibu, yang dari unsur kemarin kan ikut naik panggung. Kenapa ya? Karena lokasi binaannya dapat penghargaan. Ada lokasi lain kelupaan, yang diusung lokasinya Pemdanya lupa nggak daftar. Ya akhirnya nggak naik panggung. Jadi saya bagi orang-orang yang ikhlas naik panggung itu bukan hal yang istimewa. Tapi bagi kebanyakan lokasi naik ke panggung itu harga diri. Gitu, buka bit senyum-senyum kan bayangin naik panggung. Coba batal naik panggung, aku mesti dinengir 2 tahun. Kan gara-gara takut, waduh mata. Ya, jadi urusan naik panggung itu simpel Pak. Dan trofi itu harganya juga murah. Tapi bergengsinya naik ke panggung foto, apalagi di situ ada Pak Menteri misalnya. Syukur-syukur nanti kalau ada lebih tinggi lagi Mas Wapres atau Pak Presiden misalnya yang mengasihkan, itu harga dirinya tinggi sekali. Jadi saya kasih tahu nih Bapak Ibu yang belum pernah ke Jakarta di ajang itu ya, trofinya itu cuma 1, tapi yang ngiring itu bisa 5-10 orang dengan klaim masing-masing. Aku pembinanya Pak, aku pendukungnya Pak, loh aku temennya yang naik panggung Pak, misalnya ngiring itu banyak. Makanya kalau ke Jakarta itu sebenarnya yang mumet daerah. Ini masih anggarannya rano gitu Bu. Aku buka hati. Anggarannya rano mobilnya ini sapa, bensinnya jalurnya sapa. Betul itu. Kalau di Jawa Bu, itu tipikal di Jawa. Kalau luar Jawa beda Bu. Tak kasih tahu ya Bu. Tapi di sini ada perusahaan ya. Kadang-kadang pasar Bogor itu perusahaan Bu. All in itu perusahaan yang ngangkut. Tapi perusahaannya kan BUMN gede. Kalau perusahaannya level provinsi ke bawah ya nangis gitu. Karena paket. Kalau luar Jawa 1000 acaranya di mana? Di Jakarta. Tahu-tahu Mas, besok kita sekalian mesti dibanding ke Jogja itu minta difasilitasi. Kalau tipikal Jawa Tengah itu tipikal kadang-kadang berangkat sengaja tengah malam. Saya tahu jurusnya menghindari hotel. Sampai subuh mampir masjid, tempat mandi. Nanti jam 8 wis ketok di rodo ayu rodo piye lho. Ayu tapi wajah ngantuk nunggu piala. Piala itu Pak langsung suput Pak. Ada lokasi itu kadang-kadang wis tindir-tindir buka pintu. Itu lewat situ tuh kayaknya resanya ada oleh-oleh. Enggak, kita ada acara saja rapat. Padahal ya Pak, karena begini terakhir ngobrol. Jadi kadang-kadang seperti itu. Pernah juga kejadian di luar Jawa, saya nggak nyebut juga, RW-nya yang tokoh problemnya, tapi berantem sama kadusnya, saling klaim. Daripada nanti terjadi baca-bacaan kira-kira gitu hanya gara-gara angkat trofi, akhirnya yang berangkat ke Jakarta itu lurahnya. Jadi diselesaikan pangkat yang lebih tinggi di atasnya atau mangkat. Nah hati-hati masalah sosial itu kadang-kadang kayak bahasa sosial ini ya jadi ini kata Pak Jaru ini orang ilmiah belas, tapi ya faktanya memang begitu. Nah ini yang harus kita pahami. Sama kayak kalau saya ke lokasi itu kan
ada hukum sosial bapak-bapak. Kalau bapak-bapak aja cuek paling ngomong mas kopi gitu kan Pak. Ngomong mas kopi, tapi ibu-ibu beda Pak. Kalau saya datang itu kalau seragam dandan Pak. Ibu-ibu itu Pak, saya ngasih rumus di seluruh Indonesia sama. Ibu-ibu itu karakternya sama. Menurut saya bukan yang pejabat tuh. Yang ibu-ibu ini, yang KWT dan kawan-kawan itu, rumusnya cuma satu. Buatkan seragam, maka segala urusan lancar. Betul? Betul Bu? Mereka nggak minta honor, nggak minta apa-apa. Hanya seragam. Lalu nanti kalau Pak Kun datang, mereka datang baris duluan. Dan kalau pulang wajib foto bersama. Betul itu. Dan SOP-nya ketika kita di dalam harus Pak Nun Sewu ini sudah kita pasarkan kalau dicicipi. Jadi bayangkan kalau saya lokasi problem itu sudah nggak perlu konsumsi dari luar lagi. 6 lokasi berarti 6 piring Mas. Bayangin. Itu pengalaman saya kalau lokasi problem. Cuman beban saya adalah ketika lokasi itu ternyata nanti tidak lolos, tidak dapat trofi, tidak apa, itu kadang-kadang terus kayak lirikannya beda Bu. Berarti kemarin pakai seragam ini ono karote loh. Nah itu bebannya di situ. Padahal kadang-kadang juara itu kan nggak banyak. Yang terpilih itu kan mungkin 1 dari 200 gitu. Jadi itu resikonya di situ. Komunitas ya, sekarang komunitas. Nah ini statusnya kalau sudah profil mana ini? Kalau mau naik level, resepnya adalah pastikan minimal 2 tahun, minimal aksinya sudah bagus, ada tambahan yang cukup signifikan, baru diajukan lagi. Sepertinya bisa, tapi untuk memastikan tanya ke sekretariat. Nah ini, kalau yang atas biasanya target pusat sampai DLH. Betul ya, Bu Kabid ya. Bu Kabid tadi kan laporannya Pak Kadis juga sama. Pak Kun melaporkan di Banyumas berapa 73. Ini yang diomongkan kan ini kuantitas. Sekarang jenengan tak bilani yang bawah ini. Jenengan kan nyari ini kualitas dan kontinuitas. Tahu artinya kualitas enggak? Pak, lo kalau hanya jumlah itu SRM selesai, di data selesai. Tapi ini Pak masalahnya lo gak akan keluar ini berantem Pak antara ketua dengan bendaharanya misalnya. Nah itu kan masalah kualitas SDM. Lo kami itu nggak bisa apa-apa ya Pak. Pengennya kelola magot tapi caranya gimana nggak ngerti. Nah itu kan urusan kualitas. Kami perlu studi banding. Kami perlu TPS 3R misalnya. Itu kan baru kualitas. Nah kontinuitas mana? Ya ini ada perguruan tinggi, ada perusahaan. Perusahaan jurusnya adalah CSR dan proper. Perguruan tinggi jurusnya Tridharma. Dosen itu nggak punya duit, tapi kadang-kadang kalau kita nggak ada proposal, penelitiannya banyak mendapatkan dana penelitian. Tapi ya nggak selalu bisa termasuk yang nggak bisa. Nah ini saya pamerkan di sini di Jakarta nggak saya pamerkan itu. Pak Joko yang Magelang itu kan hobi mengamati kubrometer gitu. Kalau di lokasi problem ada begini, naik ukuran atau ngambil botol bekas ember kayak gini bisa juga. Yang penting ada gelas ukur untuk ukur biar tahu curah hujan yang real berapa. Simple Pak ya, nggak perlu rupiah banyak. Paling hanya 50.000 selesai gelas ukurnya. Okay. Nah nanti kalau pengamatannya kok ternyata laporan dari desa mana kok curah hujan hari ini lebih dari 50 mili, berarti itu waspada bahaya longsor. Langsung sebar di grup WA. Hati-hati. Saya kan ikut beberapa grup nih. Misalnya grup di Kendal, kalau sudah bendungan itu kan ada bendungan yang ukurannya sekian, hati-hati daerah bawah 3-4 jam lagi siap-siap banjir. Itu kan SOS kayak BPBD. Itu juga penting di lokasi-lokasi problem. Nah, longsoran kayak gini ya Pak. Tapi tempat tetangga kita mana itu Banjarnegara itu ada yang longsornya langganan terus ya. Kalau Banyumas mungkin nggak terlalu banyak. Pemanenan air hujan. Kenapa kok kita jarang ngambil air hujan untuk persediaan air minum? Karena air di bawahnya masih sangat melimpah. Jadi kan pernah ke Kalimantan bukan?
Di Kalimantan itu bawah airnya banyak, tapi air gambut, air rawa pH-nya rendah, diminum giginya keropos. Maka mereka menjadikan tampungan air hujan itu menjadi sumber air bersih. Saya cerita gini ke Jakarta, wah Pak, air hujan kan mengandung asam, bisa pencemaran gini-gini. Karena ada stok galon-galon aqua. Gitu. Manusia itu kan kadang-kadang spirit of kepepet. Pas kepepet, neng sawah nih kalau Pak, jangan pernah ke sawah, harus mangan, mereka kan cuci tangan ini kayak ini digasin Pak. Dan mana kan ya sehat, gimana? Tapi nek diomongin di pos itu, nggak boleh itu. Mereka nggak higienis itu harus dikeram air, bahkan kok mulai sih hanya gara-gara cuci tangan gitu. Pernah lihat orang yang kerjanya di tempat sampah itu? Gitu? Wah, kalau yang mau malah warung yang tengah TPA, pesan es teh, pesan apa itu kan? Nah, itu manusia itu kadang-kadang diberi kemampuan adaptasi, pemanfaatan pekarangan, pos, yandu. Kalau pengecekan problem biasanya SOP-nya langsung, mohon maaf Bu, boleh numpang ke belakang. Ya, SOP-nya gitu ya. Verifikasi dulu. Ke belakang kemana? Ke toiletnya. Apa cubluk? Apa pinggir kali? Apa ada toilet yang sesuai standar? Oh enggak Pak, WC saya standar bagus. Beliau main pinggir kali. Ternyata oke peralon-peralon yang menghadap ke sungai. Ternyata kedua-duanya flu lah. Nah itu saya juga nggak bisa ngomong banyak, itu di kota-kota ya begitu. Itu juga masalah apa ya? Masalah krusial bangsa ini setelah korupsi sampah baru itu. Walaupun ngomongnya kan kalau pas lembaga tuh lembaga gitu loh. Kita kan kalau lembaga kan kayak yang kan, wah semua penduduk sudah nggak ada lagi yang buang air di sungai. Nah iya bener nih BC ini langsung ke gimana Bu? Lo nak dengan tengah ke atas orang kerasa kayak saya di kampung dulu tahun 80-an tuh ngerasa ya saya bahasa ini kendal ngising gitu, dia nih kali. Kadang nih kali kan orang cewek ya digosek nih kok. Jorok banget zaman dia ya. Lain dengan sekarang sih sudah luar biasa. Nah ini saya pengen lain kali Kabit saya ingin ngerti pemilahan sampah yang viral di Banyumas itu kayak apa, saya ingin dapat di depan ya mampir-mampir situ. Wah ternyata memang terbaik se-Asia Tenggara, aku melu viralkan gitu. Nah ini Takakura kayak gini Bu, Takakura ini apa kan kayak apa biasa jenenge apa rinjing apa keranjang sing gede kan jenenge apa kuting cilik gitu. Kayak rinjing nomor apa? Jadi ini mau nganggo sebenarnya mau apa namanya komposter, mau ember tumpuk, mau ini itu simple sebenarnya. Saya punya rumus yang sederhana adalah kita menyuruh pasukan yang nggak kelihatan untuk bekerja, tapi harus kita nyamankan lingkungannya, harus kita kasih makan yang enak. Pasukannya apa namanya? Magot itu ketok Bu, mikrobia. Ya kalau magot boleh. Di Jakarta, Bandung lagi seneng-senengnya dengan magot. Tapi ya nggak tahu di tempat lain nih, karena magot itu kan ada siklus 38 hari kalau nggak salah, harus diperbarui. Kadang kan ada pas mau kunjungan, ya, ini buka rahasia lokasi problem. Pas mau kunjungan, tuku magot di tetangga terus di ler. Ayo, aku lah terus di ler. Kita magotnya kok anyar, orang aktivitas sing lungsungi, sing jadi lalat itu ora ono magot kok, tapi baru kiloan. Gara-gara ada kunjungan. Tapi saya kalau di lokasi itu saya nggak komplain. Takutnya saya dicegat oleh semua gitu. Paling mau di lokasi orang kayak mau ini, biar dulu. Nengok lewat misalnya ya Bu KPG.
kok ketok ipotek kok resik-resik, dalam wadai kok dilap-lap, ojo-ojo rental tanaman, gitu lah. Lo tekannya seminggu, lo kok sepi kira lo ngomong. Balik desa ini kok orang tanaman gelas sebenarnya. Oh ternyata ini nyilih kabeh. Nah itu seninya. Seninya membangun harga diri lingkungan itu begitu ya, moga-moga nanti sedikit demi sedikit orang tergerak untuk mengoleksi tanaman di halaman masing-masing. Tanaman dalam pot. Kalau di Banyumas kayaknya nggak penting karena lahannya masih luas, kecuali yang di kota Purwokerto. Biogas. Ini yang punya ternak. Nyun sewu perusahaan perguruan tinggi, kalau jenengan ada program pembagian ternak, pastikan dulu petaninya memang suka ternak. Pastikan juga di lokasi itu ada pakan ternak. Saya kadang-kadang gemes dengan pembagian ternak itu, ternyata sing untuk bagian nggak senang beternak, pakannya juga tidak ada. Pernah kejadian di Ungaran Timur, satu desa dapat pembagian 300 kambing, minggu kedua kambingnya pindah ke pasar. Iya Bu, dulu malah sebutannya itu katanya desa maling. Saya beban juga memberi penyuluhan Mas. Di desa maling itu, ya caranya menyadarkan orang yang sudah begitu kan, aksi lingkungan ya kan berat banget ya. Irigasi. Nah, kalau ikan kadang-kadang kan seneng apa? Bioflok. Gara-gara lokasi lingkungan mau kita punya bioflok, ternyata airnya nggak ada, ya nggak usah ngimpi punya kolam ikan. Tapi kalau Banyumas insya Allah stok air permukaannya banyak, boleh lah. Kadang ada tempat-tempat yang memang tidak layak. Contohnya mana? Misalnya Jakarta Pusat, Jakarta Utara itu kan airnya sudah payung. Nah kalau untuk perikanan kan airnya kecampur istilahnya sadah ya, jadi ya nggak bisa bagus. Contoh seperti itu. Energi baru terbarukan, panel surya. Biasanya perusahaan ini senang memberi bantuan walaupun hanya satu di depan balai desa, pokoknya satu lampu ya apa-apa, itu kan sudah karya pasti. Apa di balai RW atau di mana? Nah, ini gambar ini saya nyomot dari internet, tapi kayaknya cocok untuk menyindir kita semua. Di lokasi Bu ya, saya nanya sekarang, suami istri itu menikah karena dasar cinta nggak? Orang jadi curhat, kalau istri bisa marah mesti pasti yang 50 ke atas gitu. Itu masuk zaman ketika dijodohkan. Nah, itu udah yang dijodohkan. Tentu kadang-kadang dia bapaknya utangnya oke masih utang. Biar. Tapi dulu yang dijodohkan itu ternyata Pak awet gitu. Orang-orang kurek, orang-orang. Nah, ujungnya terlalu awet gitu. Nah sekarang yang katanya dasarnya cinta, gitu. Tolong tahun dulu. Begitu mudah berpisah. Saya ingin memberi contoh gini, rumah tangga yang menikah atas dasar cinta saja masih ada berantemnya, betul? Dan saya ini masyarakat yang jenenge KWT, pasukan pemberdaya magot atau apalah itu kumpul, itu kira-kira potensi konflik ada nggak? Oh banyak. Tapi saya punya rumus sosial. Nek podo sengsara nih, rukun. Siji kok sugih dhewe langsung patonah langsung. Oh baik, nipu tuyul. Oh baik, ini oleh korupsi. Oh baik, karena patonah macam-macam. Jadi perjuangan itu rata-rata di lokasi problem. Ketika belum ada apa-apa dan belum jadi siapa-siapa, itu rukun jaya, gotong royong, adem ayem, seduluran saklawase. Gimana? Tapi giliran lokasi mulai ada penghargaan, konflik itu kan yang sepele Pak Bu Kabis. Gara-gara si A angkat piala, ini semua jadi berkorok. Itu satu.
Dua, gara-gara Pak dengan misalnya kok mangkat di Jakarta, oh ini desa harus bergemuruh, kayak mesti bawa apa ya? Kok iso kae sing pilih, wong wingi sing nyapu-nyapu kae nyapu ngono kae. Sing kerja bakti mangkat sering ya aku kan foto-foto tok, lah malah sing kepilih mulai bergemuruh. Mulai pun dicurigai, uangnya mana? Ini Pak ada uang pembinaan 1 juta, orang mungkin, mesti loh oke. Intinya apa? Kita itu ketika ada kamokten, dan kamokten itu kan ada faktor kabegjan, keberuntungan, itu pasti muncul iri dan dengki. Nah itu makanya pemimpin itu saya siapapun ini yang merasa pemimpin itu bisa bapak-bapak, saya ibu-ibu, saya sering memberi nasihat, jadilah orang yang harus siap nongol. Dan lebih bagus kalau bapak ibu itu nongolnya di belakang. Karena kalau nongol di depan itu resikonya yang iri makin banyak. Walaupun bapak penggerak, ibu penggerak, oke lah yang pas-pas umum silakan Pak RW silakan maju. Mau memang pemimpinnya RW kok, memang pemimpinnya Pak RW silakan ngomong. Ojo kemarin, apa sih yang dicari gitu? Kayaknya nih Pak Dili mau kalahnya semua orang apa sih yang dicari gitu. Walaupun mulai kan bukan sendok ya Pak. Berselisih itu macam-macam. Ada karena miskomunikasi, ada juga karena sudah ada bibit jelek di hati, atau mungkin bisikan dari orang lain. Loh bapak-bapak kalau aktif proklim, rapat, 2 tahun pertama itu godaan loh, nombok dan gak ada apa-apanya. Contohnya jangan makan rapat, mulai istri kan hanya saking mudi papa. Besok lagi ya papa. Saya putih Pak, rakai rapat proklim 4 jam Pak, iya. Terus itu apa Pak? Aduh bukan kan, itu apa? Mau lagi bahas komposter, bahas apa itu apa? Masa itu magot? Gitu. Pernah ngalami gitu gak? Wah sering, ngaku dong. Jadi yang pejuang lingkungan itu, aduh ya Allah. Oke, boleh Pak, Bu. Yang bikin senang itu apa? Jenengan jangan masang target ketinggian. Ketinggian yaitu makam piala trofi di Jakarta itu ketinggian. Simpel aja, saya nanam kangkung, buah itu alhamdulillah kangkungnya sudah bisa dipanen. Lalu senang itu target minimal Bu. Jadi apa yang kita lakukan, ya itulah kebahagiaannya. Jangan mulu-mulu buka bib terobsesi ngantar trofi. Sebelum Pak Kadir ikut datang, ya nggak mungkin kan? Nggak mungkin ke panggung kan gitu kan? Nah, apalagi masih kita urutan ke biro, masih itu urutan kelima gitu kan? Nah, itu contohnya sama di masyarakat juga sama. Gitu. Nah, ini rumus ini saya temukan dulu tahun 2007 ketika dengan staf ekonomi, staf ahli ekonomi Bu Sri Widyasuti dari KLH. Dulu saya bandingkan tokoh di Merapi, tokoh di Magelang, tokoh di Kulon Progo, jadilah rumus ini. Ini rumus pemberdayaan masyarakat. Dan ini saya adu di mana-mana belum kalah. Minimal ya pada saat ada saya. Gitu. Rahasia ini apa? Kuncinya sukses dengan di kampung bergerak itu apa? Kudono pemimpin lokal. Ciri ini apa? Tak gawe sikat mangke, sing gelem nombok. Karena anak buah itu rata-rata otaknya di perut. Gimana tuh? Nek otaknya orang kenyang, orang bakal belum dikongkol. Mikirnya simpel kok. Nggak usah itu kalau bahasanya belak-belakan mawon gitu. Jadi cara ngongkon anak buah ini perutnya kenyangkan dulu baru diajak ke jabatan. Walaupun kenyangnya itu mungkin dengan cara saweran, dengan cara gotong royong kayak kopinya siapa, tehnya siapa, telur gorengnya siapa, itu kan kiat si pemimpin untuk mengadakan makanan. Kalau itu nggak ada, gerundelan Mas. Gimana? Nana ngomong kok, noleh itu sering ngerasa rapat mata gerundelan kayak gitu, pimpinan itu nggak ada. Kan nggak bisa Pak Sigit buka bib ngomongin nyun sewu
karena tahun ini anggarannya dipangkas, jadi saya nggak ada. Oh nggak bisa. Kalau sudah urusan perut itu urusan hidup atau mati kok. Gimana? Loh kemarin kejadian di Jakarta. Kejadian di Jakarta. Betul real ibu. Potong jebret. Saya udah datang ke Jakarta, mau dibuat Zoom pak. Loh habis ke Jakarta ya. Nah ini pak karena potos anggaran. Terus akhirnya bersilat pak. Bersilatnya kan, misalnya kayak gini nih ya. Anggaran daerah atau di jebol istilahnya ya, jebol nggak bisa turun. Akhirnya ngerayu yang punya gedung, balai kota ada ya anggaran snack. Kalau dia minta anggaran rapat biar bisa mengeluarkan snack untuk sebulan yang jangan lanjut diundangnya. Kejadian tuh, ya itu super tim tuh kayak gitu, harus bisa bersilat di berbagai kondisi. Misalnya gini, dosen-dosen itu memang punya uang untuk snack, nggak punya. Seneknya mungkin ngerayu kemis-kemis ke perusahaan, otaknya dari dosen-dosen kan gitu kan, betul ya? Nah itu harus seperti kayak gitu, karena kalau kita gotong royong itu manis sih. Misal gini, anggaran daerah hanya cukup untuk konsumsi. Manggil narasumber kayak saya, kayak Bu Tunjung, kayak Pak Daru, orang kuat, honorer misalnya, kan bisa bu. Jadi kan waktu DLH itu kan anggaran nggak ada, tapi nek melontar kan ditakuti perusahaan. Gimana? Gaya Jawa tuh halus, ide atau busuk. Pak, jenengan kan lagi ngurus UKL di tempat saya toh. Tembak langsung ya Pak. Itu saya tuh bisa ada kegiatan. Terus ke sendiri ya bu. Nah, itu kira-kira nanti dari perusahaan itu ngucap diri. Orang Jawa kan senangnya ngucap diri. Oh ya bu siap, nanti kita dukung bu. Butuhnya apa? Oh ya itu ya paling tidak untuk narasumber lah. Makan boleh, nginep, kalau amplopnya lengkap, ngomong siji lah pak. Gitu, misalnya gitu. Loh itu yang saya ngomongkan di Jogja. Di Sumatera, daerah anggarannya hanya untuk gedung. Nah panggil saya dari Jogja, naik pesawat ke Jakarta, terus perjalanan 7 jam ke lokasi hotel, ngamplopin pasar ke perusahaan yang usahanya ada di kabupaten itu. Nggak masalah. Toh itu kan ada anggarannya memang. Menurut saya bu, saya pernah jadi orang dekatnya perusahaan nasional. Saya kasih Bu Tunjung Pak Daru biar tahu dana CSR-nya berapa? Sekitar 180 miliar Pak. Ya Allah, kok ciprati siji wae kan kita buat dana pengabdian keluyuran kok oke mana. Tapi ya tergantung masing-masing, kalau lokalan, kalau misalnya apa namanya bank itu juga mungkin nggak banyak. Tapi pernah di Jakarta BI itu juga banyak. Kemarin itu yang saya videokan, kalau Mas Ikit kan hobi ngintip video saya yang cerita dari lokasi profil Pak Nur Soba itu, dapat bantuan dari BRI. Ada masjid, atasnya itu dibangun rooftop untuk sayuran, kira-kira 300 juta satu lokasi loh. Nah terus tahu-tahu karena ini 2 tahun hidroponiknya itu jalan terus, sama direksinya, wah ini bagus ini lokasi, langsung dikasih paket lebaran 1 orang 300.000 untuk 1.000 orang. Kalau CSR kuncinya itu harus 1 pintu dan kenal pimpinan tertinggi. Nah, jangan umumnya misalnya di bank di sini kok Kak Udin, kalau di kabupaten pimpinan cabang, yang kelasnya gitu. Makanya pinter-pinter itu, termasuk tadi dengan Pak Andi, ya jadi kan pinter-pinter karena kan beliau tadi kan cerita ada tamu dari Mari Welka Pangestu dan sebagainya. Ya udah kita ikuti alurnya, semua nanti bisa bergerak bersama dengan panjenengan semua. Ya pada saatnya kita itu harus bisa menyesuaikan diri, yang penting tidak menghilangkan harga diri. Oh ini belum Pak, ya. Nah, kebijakan pendampingan. Kenapa kok butuh pendampingan Pak? Jenengan datang pasukan dari perguruan tinggi, kira-kira gengsinya naik nggak? Malunya naik nggak? Biasanya isu-isu orang tua adus kedatangan dosen yang ngomong jenengan, kira-kira jenengan adus betul. Ibu-ibu yang biasanya dasteran atau bolong-bolong streaming gitu,
neng omahe iki ana mahasiswa KKN nginep sebulan, kira-kira jenengan kemayu ket subuh napa mboten? Oh, ket subuh wis keramas, bandan lipstick. Suaminya nganti curiga. Bojoku biasanya ngerasa jajan iki. Barang mahasiswa 10 ning omah sebulan kok kemayune mencurigakan. Itu kejadian di mana gitu ya? Itu artinya kita ini punya harga diri. Bahkan jenengan kalau ketamuan di kampung ya Pak, ada tamu, mungkin gula habis, mungkin nggak ada gorengan, dijalukin diutangkan di warung sebelah Bapak. Gimana bapaknya katanya, saking putih menikah pripun kabare, ibu umumnya kena gurih, boleh utangan gorengan kalau belum kopi, monggo sawontene. Berarti padahal mikir puing-puing itu utangnya Pak kan. Itu demi harga diri. Itulah kenapa gerakan lingkungan itu juga butuh pendampingan. Wahai perusahaan, kadang-kadang jenengan kalau mendampingi sendiri kan takut gini dong, betul nggak? Perusahaan itu kayak nganggo seragam, ketemu masyarakat, tangannya masyarakat, Pak, usulannya rusak, Pak, jembatannya retak ya Pak, wah jembatannya ini kok perlu diaspal, twing. Ya pendamping itu paling kan kalimatnya sama, di mana-mana saya kumpulkan di Indonesia sama. Terima kasih Pak, masukan dari Bapak Ibu sudah kami catat, nanti kami laporkan pada pimpinan. Berarti ada feedback jawaban berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun? Tahun dong mesti Pak, sampai apa? Lebaran kuda. Nah, yang penting jangan pernah menyalahkan, mempermalukan, memusuhi pihak lain yang ingin diajak berjuang bersama. Misalnya gini, pertemuan gini, ada perusahaan, dulu Kabit Nyun Sewu, kami anggaran kami karena perusahaan kecil, kami mampunya memberi kas 200.000 Bu untuk konsumsi. Ya apa-apa, jangan terus Kabit munek-munek, oh perusahaan mungkin punya orang terkait telur. Nggak usah gitu, karena nanti malah kabur. Gitu guys, jadi rangkul semua walaupun mungkin perannya nggak banyak. Makanya saya dorong di Banyumas karena ini lokasinya luas. Saya dorong kalau bisa ada paguyuban Proklim Bu. Jakarta, Wonosobo sudah namanya komunitas sahabat Proklim. Ya pengurusnya antar Proklim yang sudah ada itu, biar mereka membuat pengurus dan kumpulan bergilir. Mungkin kalau di lokasi ini nanti sponsornya perusahaan terdekat sini, perguruan tinggi terdekat sini, mungkin dari PLD desa, mungkin dari DLH. Kan kalau kumpulan sebenarnya patungannya kan nggak banyak, paling snack itu 2 juta cukup. Wong di Jakarta aja kadang-kadang di share terbuka Bu, ada pertemuan kayak Bu Ida, oh iya saya nyumbang 300, nyumbang berapa? Gitu. Kalau gotong royong itu semua jadi mudah insya Allah. Terus lanjut nih, ini dari Kemendes juga ada beberapa edaran yang mendukung kolaborasi aksi desa berketahanan iklim. Artinya Bapak Ibu di desa, dana desa itu bisa dialokasikan untuk mendukung Proklim. Mungkin namanya tidak harus Proklim, misalnya pelatihan bank sampah, pengadaan bibit tanaman buah, pengadaan sayuran di Pokhara kan nggak masalah. Kalau aksi itu nanti bisa diklaim bareng kan gitu. Oke? Jadi nggak perlu lagi ada alasan, wah kami nggak punya dana Pak. Karena dari dana desa, misalnya satu desa bisa mengalokasikan 50 juta aja itu udah bagus. Ini contohnya Jakarta. Jakarta itu antara provinsi dan kabupaten bagi tugas. Tapi kalau di Jateng kayaknya belum. Jadi misalnya kabupaten itu hanya ngurusi Pratama Madya, Utama Lestari, urusan provinsi, tapi Jateng kayaknya belum. Nih, dinamika sosial, konflik internal, gitu. Pengurus lama, pengurus baru. Kejadian kemarin saya di mana di Jawa Barat, mau maju Lestari masih gitu, pengurusnya baru. Wah semangat tinggi, suami istri ngadu saya, Pak apa yang perlu kami lakukan? Terus saya jalan baru ketahuan, nah itu kok gitu, mangkat. Anu Pak, itu dari pengurus lama, datanya nggak diserahkan ke kami, ya Allah gitu loh. Data aksi itu loh Bu, Pak, itu demi dinastinya beda.
dikekepi kok. Misalnya gini lah, misalnya Pak Sigit tak sering tak jadi contoh ini, karena beliau udah lama dengan saya ngurusin Proplim, terus pindah Pak Sigit yang pariwisata. Nah, Proplim ternyata datanya dumpet gitu. Nah, terus yang staf yang baru pelabakan karena harus mulai dari awal lagi kemana ada. Ya kalau Indonesia kayak begitu ya nggak akan maju-maju, betul nggak? Tapi ya itu faktanya banyak nggak kayak gitu Bapak Ibu? Banyak. Bagaimana meningkatkan kesadaran? Bahasa saya yang simpel ini kan bahasa yang tulisan banyak. Itu adalah seperti kita membuat orang yang nggak ada rasa menjadi dia jatuh cinta kepada kita. Soalnya loh. Makanya saya kalau di lokasi Proplim saya mengeluarkan ilmu dukun. Saya setengah dukun Bu. Saya ngomong dosen yang ngapusinya dosen. Sebagian itu saya job saya adalah tukang pijat. Jadi kadang-kadang di Bandung ibu-ibu 6 Bu, aku 7 kabel. Tapi saya nggak ini lah. Oh ibu-ibunya 60 tahun ke atas semua. Ketika dipijat pun nggak gitu loh. Ibu mikir apa? Curhat langsung. Kita pun jenayah tak pijat kan langsung curhat. Curhatnya apa? Pak, cucu saya itu setelah dia masuk SD itu udah nggak mau lagi ketemu neneknya. Saya kan rindu Pak. Jebule kangen Bu. Ini apa meneh. Jadi kita dengarkan satu. Ketika, loh Bapak kok pintar pijat? Belajar dari mana? Hei sembuh. Nah setelah sembuh ada keuntungan, kan muncul rasa cinta loh. Betul nggak? Loh cinta itu saya nanya kepada ibu-ibu. Cinta kan awalnya dari kenyamanan loh. Loh lagi pijat ini nyaman orang? Nyaman orang? Loh itu masih malah ngerti loh. Semua ibu-ibu Mas, semua wanita itu jatuh cinta karena kenyamanan. Pasal catat Mas. Cuma masalahnya kenyamanan antara ibu satu dengan yang lain sok beda. Ono sing nyamane karena dipijeti wis nyaman. Ono sing nyamane nek gerange ki telu wae, cocok Mas, aja ditiru. Namanya beda oke. Masalahnya pernah ora duit oke. Makanya tergantung ibu ini sapa sing latih. Kayak suami ini ngelatih dengan gaji 1 juta paling dia ngerayu Pak kapan 1 juta seperempat Pak kan gitu. Hanya jenengan suami harus ngajari gaji 10 juta kapan dia pola juta kan gitu. Gimana? Ini saya ngomong berdasar hadis. Bapak-bapak ini tafsir ini. Wanita itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Jika dibiarkan akan tetap bengkok, jika dipaksa akan mudah patah. Ibu-ibu kalau belanja nih supermarket ngomongin kan tisunya habis ternyata. Tapi keluar berapa kresek Bu? 2 kresek itu bengkoknya di situ itu Bu. Tapi nek suami di mobil langsung kotor, kamu boros banget, berantem nggak Bu? Berantem. Wanita itu suka belanja tapi nggak mau disebut udah ya, khotbahnya selesai. Saya melayani Tuhan 25 tahun Pak, jadi pasal-pasal itu apa Pak? Cara membaca jatuh cinta ya macam-macam, makanya jangan kalau mengajak tetangga untuk memilah sampah, orang itu ndur khotbah ini loh Pak, 3R itu nggak mungkin, itu nggak akan masuk itu. 3R itu reduce, recycle. Jangan nanti baru reduce, kamu mulai ngomong apa Mas? Jak bakso sih, Pak. Mosok sama Pak isi lapare kotor itu ngomong. Besok dilarang apa loh? Besok kita kerja bakti. Oke siap. Oh karena di bakso. Tapi saya mau contoh ini bukan karena boros ya. Maksudnya orang nyaman kan macam-macam. Kalau mungkin lagi punyang terus dikasih solusi jadi padam dalati. Ono sing pegel-pegel dipijit, celing segera awake macam-macam. Kalau karena gini, kuncinya orang kerjasama itu harus ada sesuatu yang menguntungkan. Gimana? Yakin ya dengan keruangan ini, orang harus menguntungkan ini langsung balik kanan kok.
misalnya ya orang itu snack no. Iya, wow, langsung doanya kedua orang itu, wow, doanya bisa macam-macam itu gara-gara nggak ada snack. Jadi itu konsep yang harus kita pahami bersama. Nah ini teorinya gampang Pak, reduce design itu gampang, prakteknya itu harus ada hubungan sehati. Tapi maksud saya ini bukan untuk selingkuh ya. Kenyamanan satu tim seduluran itu harus diciptakan. Nah, Sarina level tadi yang penting hasilnya banyak. Oke. Ada yang calon lestari nggak di sini? Mana? Coba tinggi dari Abah Pak Saratela. Loh, kas mentalnya di teror saya Pak. Emang layak aku menilai. Tapi kalau saya nggak datang hari ini, nanti yang datang bukan saya. Sesuai galak oke. Jadi syaratnya ini Pak, tertulisnya ini, tapi nggak gampang. Contoh nih, dengan misalnya Pak Fasil kan? Hakul yakin, Pak Hakul. Memang jenengan sakit ceramah narasumber lingkungan. Itu tes pertama loh. Maksudnya bukan saya meremehkan enggak. Artinya lokasi Profil Lestari itu nanti kan akan diundang kemana-mana. Dan lokasinya orang asing sempurni Pak. Kok buang-buangan terakhir kepala desa yang menyambut tokoh yang nggak ikut kegiatan akhirnya mau ngocok. Aksi di lokasi kami ini berapa ini? Lo kan orang meyakinkan banget. Jadi kan punya keahlian apa di lingkungan? Misalnya, jadi kan pinter membuat komposter. Jadi kan nyambung tanaman buah itu, bawor cepat berbuah misalnya gitu. Nah itu kan artinya punya kelebihan. Kalau nggak ada, misalnya jenengan nggak temukan Pak, di lokasi itu harus ada 1-2 orang yang bisa dijual. Di sini nggak ada Pak, itu syarat yang nggak tertulis dari saya. Gitu. Yang tertulis Pak Sigit Tesapal ya, misalnya kayak nyusun profil lokasi, nyusun video. Terus pernah juara tingkat provinsi ke atas? Apa Pak? Profil. Hah? Profil. Yang lainnya Pak? Karena profil ini juara masih kurang. Profil itu kan apa? PHBS tingkat nasionalnya nggak? Provinsi. Aduh, kudu nasional Pak. Ini masih ada waktu. Boleh cara nih. Kalau kejadiannya sudah lama bisa nggak? Boleh aja kalau mencapai. Coba Pak Harto. Harus mau. Jangan-jangan orangnya masih ada nggak tuh? Ada. Yang penerima itu masih ada. Ya tidak apa-apa kalau masih ada itu. Tapi kalau bisa yang terkini Pak. Nah, kan satu desa toh. Satu desa itu misalnya ada 5.000, masa nyari dari 5.000 nggak ada yang berprestasi. Mungkin di Jakarta dia penyanyi, mungkin dia apa kan itu bisa mungkin penari kayak tadi. Bisa kalau misalnya ya kan biar lingkungan tarian digali lingkungan loh. Ya orang kurang akal ya. Lomba tarian peduli. Kayak saya di Kudus itu tarian memilah sampah. Jadi waktu lu nari guru ini gawat guna. Tapi kalau pendidikan bisa Pak. Itu sekarang ada SMA. Yang pendidikan pokoknya di plesetnya ke lingkungan. Ada kalau itu. Itu saya perguruan tinggi dong guyu karena bahasa itu tak kayak bahasa masyarakat tuh ya. Plesetnya. Jadi ya kalau memang belum layak ya nggak usah dulu. Daripada ibaratnya kayak pernikahan dini. Belum balik mesti nikahnya lo kira-kira begitulah. Tapi saya ngomong begini ya paling kok di parkiran rumah situ belum apa-apa. Belum sepatah juga. Oh apa dua ya saya nggak mungkin itu bukan saya nanti yang menilai yang galak-galak banyak. Tapi juga saya nggak tahu tahun ini pengumuman sudah ada ya. Nggak tahu jangan bayangkan seperti tahun kemarin Jakarta trofi atau verifikasi ke lokasi belum tentu juga bisa jadi online semua. Gara-gara itu edaran yang terbaru ya kan, paham kan? Nah, jangan sampai dengan PD-nya wah pager desa dicat kabeh dibeli online kan lesu.
karena itu Pak, efisiensi anggaran. Strateginya Pak ada di sini Pak ya. Nanti dibaca, saya takut nanti kalau kelamaan mau suwe ya. Ini harus dijalani, harus banyak. Perguruan tinggi mana yang sering ke tempat Bapak, perlu ada riset-riset, ada skripsi, tesis di lokasi Bapak Ibu, CSR-nya mana, perusahaan yang dampingi. Perusahaan pun akan kita interogasi Pak, tenan orang dampingi, yang mana bisa kok ngaku dampingi. Mendampingi itu harusnya ada rencana 4-5 tahun ke depan perusahaan ngapain. Walaupun netesnya per tahun hanya 2 juta rupiah, tidak masalah. Kita nggak ngukur rupiahnya kok, tapi komitmen dia mendampingi secara berkelanjutan. Misalnya LPPM unsur dampingi, mana dokumennya LPPM yang menunjukkan dampingi lokasi jenengan? Oh iya, LPPM akan mendampingi 5 tahun dengan program ini. Programnya drop KKN, penyuluhan tiap tahun sekali rapor, kok tidak masalah. Itu kan pendampingan. Makin banyak makin bagus Pak. Nah kan, terus kita ngomong ini kan nanti keluar dari sini bukannya plong, waduh, kok oke sih belum gitu kan. Jadi kan pasukannya banyak. Oke. Biasakan, saya nggak tahu di Banyumas ada nggak Bu grup WA profit Banyumas. Saya di S nggak apa-apa Bu. Saya tak giliran yang apa Koran Daru itu memang sering olok-olokan itu dari kita kan memang sering membuat keributan dimanapun. Gitu. Jadi kadang grup WA itu jangan ramenya itu isinya gengsi atau ramenya ini orang yang meninggal. Jadi kan esok innalillahi orang kopas besok sepi lagi. Buka bit juga saya minta walaupun nongol seminggu sekali nggak masalah. Jenengan ini Pak ajarin narsis ini Pak. Jenengan godok telo, foto pamer ke. Alhamdulillah monggo sarapan telo. Buka bit kan merosot. Jempolnya aja Bu. Wah Pak, kapan saya ke situ? Mana tak Bu? Walaupun PHP ya kan. Wah, kapan saya ke situ? Dan buka bit komen. Pak Sikir kan otomatis langsung panggil Bu. Wah, langsung gitu. Dan lain-lainnya nanti komen. Jadi kan meriah Pak. Oke. Aksi-aksi itu jangan terus grup-grup itu hanya untuk formal, tapi informal nggak masalah. Yang penting sesuai kode etik. Pernah kejadian di kabupaten lain grup WA. Padahal kepala dinas ternyata HP-nya itu nyimpen itu Mas. Nah, keterucut kesan Mas. Waduh, saya langsung nelpon, Pak itu tolong. Waktu itu admin belum bisa menghapus kan. Wah itu Pak harus dihapus. Ya Allah, keterucut. Kemarin kejadian juga Zoom, ibu-ibu dengan PD-nya, Zoom-nya kameranya buka Bu, ganti baju. Apalagi dia nge-raise hand dulu. Kalau nge-raise hand kan di komputer itu langsung nempel di paling kiri atas toh. Aku nah, gimana Bu? Kalau ganti baju masa saya teriak-teriak lah. Ya nggak tahu jadi tahu kan. Alhamdulillah. Jadi hati-hati kadang-kadang teknologi juga bisa berubah gitu. Nah ini tadi kesaktian kecamatan. Bu Mega itu kalau ketemu Pak Prabowo hanya nasi goreng kan kalau salah. Jadi tokoh-tokoh politik itu deal-dealnya sambil makan. Kita apalagi? Saya kapan ditraktir bokapit? Sebelum puasa Pak. Oh besok hari ini ya Mas. Kayaknya jalan ke sini. Saya tadi nanya Bu Tunjung. Kayaknya di sini tuh ada warung iwak kali di mana ya Bu? Kesaktian tamu tuh hanya ngasih kode ya kan? Oh diberi lah sudah mampir, alhamdulillah. Kalau ya kayak itu dia ya. Jadi maksud saya seduluran itu jangan tanggung-tanggung. Mas Sigit juga kalau misalnya Pak Pun ke Jogja ya jangan sombong. Mampir ke rumah atau kalau jauh, ya Pak Pun ketemuan di mana Boro itu kan pertemanan. Jangan pas ada urusan kok gara-gara mau maju lestari terus kita friendly banget kan. Kita besok serano kabari itu juga nggak bagus. Susah senang tanggung bersama ya komunikasi itu jalan terus. Termasuk jenengan kalau misalnya pas piknik ke Jogja mampir silahkan. Saya kapasitas rumah untuk nginep 10 orang bisa, tapi kan tikar.
Nah kamar itu kosong cuma satu Pak. Ya harus 3 Pak. Kayak gitu. Bebas. Loh, jangan sepelekan itu. Jogja itu kalau sudah peak season, ngeri Pak. Harga hotel bisa 3 kali lipat. Nih, jejaring harus saling menguntungkan. Nanti kita urai detailkan kalau pas membahas mau ada kerjasama. Tidak harus ada rupiah. Saya selalu orang-orang di banyak grup masih sering jadi saksi. Pokoknya layanan saya online gratis, free. Jadi kadang-kadang curhatnya macam-macam Bu. Dari Sumatera, gara-gara mau naik pangkat, kan tahu saya sering nulis, Pak, saya tolong diajari caranya nulis, saya ini mau naik pangkat. Orang-orang ya. Tapi ya tetap saya layani, nggak mungkin saya ngeluh gitu kan. Artinya macam-macam gitu. Namanya juga pelayanan umum. Nah ini rumus saya. Ada juga yang pakar lain nambahi apa tuh istilahnya, satu lagi pakai media massa itu. Nah saya nggak cocok karena media massa kan Facebook, YouTube, Instagram kan kita yang mengendalikan. Lain kalau dipasang di koran, mahan TV itu baru untuk media. Dan media massa kan karena ada biaya. Lain kalau media itu mengawal kita dari awal untuk mengangkat lokasi itu, lah itu berarti ada peran media. Gitu. Ini yang penting pemerintahnya, perusahaan ada enggak, gitu? Perguruan tingginya ada di sini. Perusahaan tadi ada berapa? 1, 2 kali ya. Terus kemudian NGO-nya. Dengar-dengar di Banyumas itu yang sulit ngajak perusahaan. Dengar-dengar loh ya. Kalau perguruan tinggi sih luar biasa, sudah ada unsur dan kawan-kawan. Nah perusahaan itu kan kadang-kadang kalau perusahaan kecil Pak, kami keuntungannya kecil, kalau CSR kami, kita nggak mantok rupiah kok. Maksudnya harus tinggi pun enggak. Bapak, Ibu dari perusahaan misalnya komitmen pertemuan kayak gini nyumbang 200.000 enggak masalah. Nggak ada kita patokan-patokan itu enggak. Dan saya pun menekankan kalau kasih profit jangan asal mabuk. Komitmen orang membantu itu silahkan sesuai kemampuannya. Ini pemerintah daerah. Nah ini lintas OPD, saya percepat saja. CSR ini Pak, jadi Bapak Ibu CSR itu bukan sunnah tapi wajib bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Dalil hukumnya ada ini. Peran dunia usaha ada yang istilah yang baru CSP, yang intinya sebenarnya adalah pengolahan bahan baku sampai bahan jadi. Kemudian ini, jadi CSR usaha itu ada 3 jenis Bapak Ibu. 1 bantuan habis pakai, 2 pelayanan pendidikan kesehatan, 3 terkait UMKM, peningkatan kesejahteraan. Monggo, mereka pedulinya yang mana silakan. Ini perguruan tinggi ya. Programnya banyak, tapi anggarannya ya sak kuatnya, karena perguruan tinggi itu pinter-pinter, tapi secara anggaran tidak ada. Oke. Nah ini contoh kolaborasi yang sudah terjadi di Wonosobo dari Danon dan pendampingnya LPTP di Desa Bederan yang meraih pelestari Pak. Ini sudah jadi desa agrowisata, wisata sayuran. Contoh yang kedua yang saya jalani sendiri ketika difasilitasi oleh PT Bukit Asam PBK untuk survei lokasi profil, menyusun profil di desa-desa binaannya. Ada 25 desa tambah sekian terfasilitasi. Kok bisa Pak? Ya kebetulan pas dekat sama pimpinannya. Kalau dengan staf nggak mungkin. Kalau dengan staf itu paling kekuatannya hanya 100.000, 200.000 Pak. Tapi kalau dengan pimpinan, dan saya agak promo sombong sedikit, Pak Pur mungkin juga belum tahu. Saya kemarin membuat buku proklim itu Pak Pur. Itu gara-gara pertemanan dengan perusahaan. Buku proklim Indonesia yang saya baru masih itu dapat sponsor berapa? 37,5 juta. Promonya gampang banget Bu, ya karena pertemanan. Mas, aku nggak ada buku, harus kasih sambutan nggak sama promo perusahaan yang terkait lingkungan, kasih aku sponsor. Saya nggak mau rupiah. Oh ya nanti biar sekretaris saya yang ngasih. Gapki
gabungan pengusaha kelapa sawit, sekretarisnya bilang, Pak, kita kontribusi 20 juta. Oh, gede banget. Ya, alhamdulillah. Dan saya gaya ngomongnya, bantuan 1 juta saya kasih 1 buku gitu ya. Ya sudah, 20 buku saya kirim. Saya kenal Presiden Direktur Adaro, kebetulan alumni UPN. Mas, aku beli bukumu 5 juta, berarti 50 biji. Tolong saya kirimi 1 atau 2 saja, sisanya terserah dengan mau dibagi siapa yang layak menerima. Makanya saya kadang pilih itu nyoh, tapi ya tak pilih Pak. Kalau yang moco ya apa dikasih. Jadi kadang mahasiswa, kadang lokasi problem, kadang siapa, ya sebagian saya kasih karena saya tidak. Saya buat buku itu nggak perlu urusan dagang, tapi ada urusan juga kemanusiaan dan lingkungan. Kemudian dari PT BA 10 juta, dari Pertamina 7,5. Saya cetak sampai 2 kali, itu total biayanya kira-kira 24 juta. Masih untung kamu. Artinya saya nggak usah dodolan, itu masih untung. Tapi kan ya nggak mungkin nanti terus 3 bulan buat buku lagi, minta lagi nggak bisa kan, karena pertemanan dia. Dan membuat buku itu nggak gampang kan, butuh one sheet juga untuk jadi sampai lembar terakhir itu ternyata nggak gampang. Nah itu contohnya Bapak Ibu. Artinya kalau lokasi problem itu ada keistimewaan, misalnya lokasi wisatanya bagus, atau ada karya UMKM yang bagus, atau ada tokoh-tokoh tenaga ahli lokal yang bagus, dijadiin buku. Setelah draftnya jadi diedarkan ke perusahaan, mau nggak buku ini mau cetak 500, Bapak saya pasang logo perusahaannya, jajaran sama DLH, mau nggak? Mungkin DLH iso kian-kian anggaran buka bid, oke kita enak kalau itu iso, jalan gitu kan. Dari perusahaan berapa, dari perguruan tinggi mungkin unsur juga pengen logonya unsur ada, oh ya kami iuran 1 juta misalnya, kan asik Bu, 1 buku tapi logonya banyak kan itu Indonesia Raya. Jadi gitu caranya Pak, caranya naik itu begitu. Kepala desa kalau pengen ngasih ya Pak, bicaranya dana desa, gue bantu nyetak buku Pak. Nanti kop desa, sambutan kepala desa ditaruh, tapi naruh sambutan urut pangkat gitu Pak. Yang paling dhuwur pertama, atau yang paling oke yang pertama. Nah dia lah juga ngisipin kayak dulu, enggak. Jadi urutannya biasanya urutan pangkat tuh, misalnya nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Mungkin RW ini juga pengen nyumbang karena pengusaha, kenapa tidak? RW yang kemarin saya liput masih itu, saya nyebutnya Pak Murosobah itu RW yang sudah meninggalkan urusan dunia. RW tapi punya usaha 3 udah jalan sendiri. Jadi beliau ketika cek sidak ke warga itu udah nggak mikir rupiah lagi Bu, nggak mikir dagang lagi, mau personal income. Akhirnya saya ketika datang nanti Pak ini bapak kan jodoh Pak. Kayaknya ojo padahal yang butuh nggak taksi gitu. Atau kelapa muda datang bakso jasa itu sudah nggak mikir lagi. Tapi kalau jenengan nggak ada income Pak, jenengan nggak ada income terus saya datang. Ketua yang guyu tapi saya pulang berundel. Oh Pak, aku malah ya sate, ya kontak ngomong, kalau ganti ini dan sebagainya. Itu Pak, pertemanan dia modelnya kayak gitu. Demikian Bapak Ibu, nyuwun sewu ini agak panjang karena kita ketemu juga nggak setiap hari. Semoga kesabaran jenengan nanti juga berimbas pada peningkatan aksi yang lebih baik semuanya ya. Baik dari lokasi, perguruan tinggi, perusahaan, dari apa tadi perhutani juga, atau mungkin dari pihak-pihak lain yang berkontribusi untuk memperbaiki lingkungan, silahkan. Sebagai closing, apalagi Pak Prabowo kan menekankan yang saya tahu kayak hutan, perhutani juga ada program pangan kan di bawah tegakan. Juga ada program-program yang perlu kita dukung terkait dengan kemandirian pangan, kemandirian energi. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.